Melanjutkan cerita di episode pertama. Saat ini Erik dan Alfie sudah berada di kamar Pak Dirman. Sebelumnya mereka bertemu dengan Bu Yuni. Saat itu Bu Yuni mempersilahkan mereka untuk beristirahat di kamarnya. Sementara Pak Dirman dan Bu Yuni menunggu di luar. Mas Erik dan Mas Alfie bisa gunakan tempat tidur itu. Tidak usah sungkan, Bapak akan berjaga di luar. Jika terjadi sesuatu, langsung saja panggil Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak, jawab Erik. Mereka memperhatikan sekeliling kamar Pak Dirman. Sekilas tidak ada hal yang aneh di kamar Pak Dirman. Hanya saja satu hal yang membuat mereka terkejut saat mereka melihat segelas kopi hitam dan bunga kandil di atas meja sudut kamar itu. Erik dan Alfie saling bertatapan, seolah mereka memiliki firasat yang sama. tenang aja Rik. Mungkin benda itu supaya hantu nenek itu tidak mengganggu. Begini aja, malam ini aku bakal begadang, jadi kamu bisa istirahat dengan tenang. Makasih Vi, aku udah banyak ngerepotin kamu. Tenang aja Rik, kita kan teman, kamu gak usah sungkan. Udah sewajarnya kita saling bantu. Beruntungnya Erik memiliki kawan yang begitu baik. Jika tidak ada Alfie, entah seperti apa nasibnya. Malam itu Erik berusaha untuk segera tidur agar malam yang mencekam ini dapat segera berlalu. Sementara Alfie berusaha tetap terjaga. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang hingga masuk ke dalam sudut-sudut kamar Pak Dirman. Gelas kopi di sudut kamar tiba-tiba pecah begitu saja. Hal ini mengagetkan Alfie, dan lebih anehnya lagi, bunga kandil yang sebelumnya berada di atas meja tiba-tiba menghilang. Alfie mencoba mencari di mana bunga itu terjatuh. Namun, dimanapun Alfie mencari, tak menemukan adanya bunga kandil itu. Aduh, apa meneh iki? Kengerian tiba-tiba menyeruak. Jantungnya berdegup kencang, dan tiba-tiba Alfie melihat sosok nenek mengerikan itu sedang berdiri di sudut kamar sambil memakan bunga kandil. Sorot mata nenek itu begitu menakutkan. Alfie sebenarnya ingin berteriak memanggil Pak Dirman, namun mulutnya seperti terkunci. Alfie hanya mampu memejamkan mata, berharap sosok itu segera pergi. Perlahan, angin yang berhembus
menghilang pelan-pelan. Bersamaan dengan itu, Alfie membuka matanya. Beruntungnya, sosok nenek yang mengerikan itu sudah tidak nampak lagi di tempatnya. Pak Dirman, Pak Dirman. Ada apa, Mas? Pak, tolong Pak. Tadi ada hantu nenek-nenek itu, Pak. Hantu nenek-nenek. Sialan. Pak Dirman nampak begitu kesal. Pak Dirman melihat sekeliling kamar. Dirinya begitu terkejut saat melihat gelas kopi yang pecah, beserta dengan air kopi yang berceceran di lantai. Loh, kok gelas kopinya pecah begini? Iya, Pak. Tadi ada angin kencang sekali. Dan tiba-tiba gelas kopinya pecah, Pak. Angin? Pak Dirman merasa heran. Iya, Pak. Tadi ada angin kencang sekali, kata Alfie menegaskan. Mungkin saat itu yang merasakan angin kencang hanya Alfie seorang. Pak Dirman kemudian mengecek keadaan Erik, dan begitu kagetnya Pak Dirman saat melihat Erik nampak begitu pucat. Alfie pun yang sedari tadi berada di sampingnya baru menyadari kondisi Erik yang berubah pucat. Loh, kok Erik jadi pucat gini, Pak? Mas, tolong sampean bangunin Mas Dian sama Mas Tono. Minta tolong mereka untuk jaga Mas Erik. Saat itu Alfie langsung pergi membangunkan temannya yang lain. Awalnya Dian dan Tono nampak keheranan saat mengetahui Erik tidur di kamar Pak Dirman. Kemudian Alfie menjelaskan apa yang terjadi sehingga Erik bisa berada di kamar Pak Dirman. Setelah mendengar penjelasan dari Alfie, mereka berdua merasa iba sekaligus ngeri dengan apa yang selama ini sudah terjadi. Mas Dian dan Mas Tono, Bapak minta tolong jaga Erik sebentar. Dan Mas Alfie, tolong temani Bapak sebentar ya. Pak Dirman kemudian mengajak Alfie pergi ke dapur untuk mengambil garam kasar. Pak Dirman juga menyuruh Alfie mengambil senter serta air menggunakan gayung. Dalam benak Alfie timbul pertanyaan, sebenarnya untuk apa garam dan air ini? Setelah mempersiapkan semuanya, Pak Dirman mengajak Alfie pergi ke halaman belakang. Saat itu, Alfie mulai khawatir. Dan benar saja, Pak Dirman mengajak Alfie pergi ke sumur tua itu. Pak Dir, kita bener mau ke sumur tua itu, Pak? Iya, Mas. Kita harus bertindak cepat sebelum terlambat. Ini demi keselamatan teman sampean. Perlahan mereka berjalan menuju sumur tua itu. Setiap melangkahkan kaki, hawa mencekam semakin menyeruak. Alfie nampak gemetaran menahan takut. Angin mulai berhembus seolah menyambut kedatangan mereka, disertai dengan aroma bunga kandil
yang mulai tercium. Bau kandel, Pak. Iya, Mas. Sampean baca doa aja, Mas. Ketika sampai sumur tua itu, kembali mereka menemukan gelas kopi yang pecah. Mata Pak Dirman nampak melotot menahan amarah. Kemudian mulut Pak Dirman nampak kumat kamit membaca doa. Setelah itu Pak Dirman menaburkan garam di sekitar sumur tua itu. Mas, sekarang tolong sampean bantu Bapak buka penutup lubang sumurnya ya. Nggih, Pak. Mereka perlahan membuka penutup sumur itu. Saat dibuka, tercium aroma busuk yang menusuk hidung. Setelah terbuka, Pak Dirman menaburkan garam ke dalam sumur tua itu. Kemudian Pak Dirman meminta air yang Alfi bawa. Nampak mulut Pak Dirman kembali komat kamit membaca doa. Lalu Pak Dirman nampak mengeluarkan sesuatu dari balik pinggangnya. Ternyata Pak Dirman selama ini membawa sebilah keris yang dia selipkan di pinggangnya. Ukurannya tidak besar, namun juga tidak terlalu kecil. Keris itu dia celupkan ke dalam air itu. Kemudian Pak Dirman meminum air itu dan menyemburkannya ke dalam sumur. Anehnya, saat Pak Dirman menyemburkan air, terdengar suara teriakan wanita dari dalam sumur itu. Loh, Pak, suara apa itu, Pak? Alfi sangat terkejut mendengar suara itu dari dalam sumur tua. Pak Dirman tak menjawab sepatah kata pun, hanya memberikan isyarat agar Alfi tetap tenang. Mas, sekarang tolong kamu senterin dalam sumur ini ya. Saat Alfi mengarahkan senter ke dalam sumur, dirinya kembali terkejut saat menyaksikan kawannya Erik sedang berdiri mematung di dalam sumur tua itu. Astagfirullah. Pak, Erik ada di dalam, Pak. Iya, Mas. Sosok nenek itu ingin membawa Erik ikut dengannya. Yang Mas Alfi lihat itu sukmanya, Mas. Kita harus segera membawanya kembali. Pak Dirman kemudian duduk di samping sumur tua itu sambil meletakkan keris itu di dadanya. Angin semakin kencang berhembus, membawa hawa dingin yang menakutkan. Alfi yang merasa takut ikut duduk sembari merapatkan dirinya dengan Pak Dirman. Sayup-sayup terdengar. Dirman, awas kowe.
Suara itu kemudian diikuti dengan suara ledakan dari dalam sumur itu. Setelah beberapa saat, Pak Dirman kemudian berdiri dari tempat duduknya. Sampun Mas, alhamdulillah kita sudah membebaskan Sukma Mas Erik. Sekarang ayo kita tutup sumur ini. Setelah menutup sumur tua itu, mereka segera bergegas melihat kondisi Erik. Saat kembali ke kamar Pak Dirman, mereka merasa lega saat melihat Erik sudah tersadar, meski kondisinya masih nampak lemah.